dimainkan Watt, cowoknya untuk Fredo, Vali dimainkan oleh Clay, dan juga ada Ruby untuk Linasmi, dan Marsnya akan memakai Cloud. Dan di sisi RRQ ini Albert dengan Linfin dengan Jauhead, Lemon dengan Kagura, Sin dengan Yushinshin dan R7 dengan Yuzongnya. Ini hero-hero yang memang mereka banget. Comfortable hero dari para player di laga Land of Down dari game yang pertama antara RRQ Hoshi dan Genflix Arrow. Siapa yang akan menjadi pemenang di game yang pertama? Kita akan saksikan bersama-sama dan semuanya sudah menuju ke arah lini tengah. Dari Genflix Arrow mereka mau menangin tengahnya. Iya kali ini, dan di area atas ternyata R7 yang akan mungkin tadi bareng sama dengan Jauheadnya ya. Kali ini dari seorang Finn dan Fredo di sini akan memainkan Chow Tank-nya. Oke, Soulja Mogi dari seorang Lemon di area mid. Gila, aku tuh kayak excited banget lihat Kagura Lemon. Udah berapa tahun gak lihat nih ya? Kayaknya sempat pakai season lalu. Hey, Tapi ini dia Lemon dan juga Finn Fredo. hadirlah. Albert ada satu split lagi dan dia mendapatkan first blood-nya. Terlalu jauh Fredo bermain dengan adanya flicker walaupun dia bisa kabur tapi itu nggak akan lama karena di sini ada Albert dengan Link. Dia bisa ngejar kemanapun dan Clay seorang diri mencoba untuk mengganggu ke arah blue buff milik RRQ Hoshi. Iya, hati-hati dari seorang Clay. Kali ini flicker udah mulai digunakan hanya untuk pulang saja, nggak mau terlalu memaksakan juga. Mungkin tadi Fredo-nya juga nggak nyangka tiba-tiba Albert mulai datang juga ya bersama dengan seorang Finn tadi. Kali ini oke, Wattnya sudah mulai masuk. Tapi hanya mengganggu jungle aja yang dimiliki sama Albert. Memang sebenarnya di 3 menit pertama ya tugasnya dari seorang mid laner dan juga side laner adalah menggangguin jungle mirip oponen lawan, tim lawannya. Ya itu bisa jadi ini banget sih, buying time untuk Betul. ngelama-lamain kan. Karena selama menambah orang di jungle, tapi ternyata di area tengah sudah dipanis satu player lagi dari Genflix Arrowwolf. Betul sekali, Clay di sini mulai tumbang setelah adanya grup yang dilakukan oleh tim RRQ 3 member langsung menjaga Albert karena mereka tahu sebenarnya tadi jungle-nya dirusuh, Albertnya juga harus buying time lagi kan. Kali ini Finn udah mulai menjaga di sisi jungle dari tim Genflix Arrow udah mulai dibalikan keadaannya kan enggak, karena dari seorang Finn harus berhati-hati, dia sendirian juga, teman-temannya juga lagi sibuk di bawah. Ini Albert lagi coba ngambil Mau Venernya dikeluarin, tapi belum cukup. Belum ada damage di arah belakang, Fredo terlalu terlambat. Belum ada Wave Dragon, Albert masih selamat dan kabur dari gemburan Genflix Arrow. Agak sedikit mengejutkan juga ya di sini di area bawah. Nggak dikasih gold buff-nya secara gratis, ganggu-gangguin. Iya, tapi ternyata Blazing Red mulai di pop up, tapi hanya mencicil ke arah seorang Lemon. Dan bahkan Finn-nya juga tadi mulai diganggu oleh seorang Fredo. Belum level 4 dari kedua side laner-nya. Dan ini harus berhati-hati juga. Finn-nya benar-benar kasih vision habis-habisan ke arah Hoshi. Benar-benar coba untuk ngejagain semua buff dan jungle yang dimiliki. Tapi kali ini lihat Soulja Mogi udah mulai dilakukan oleh seorang Lemon, tapi hanya mundur saja dari seorang Mars. Tidak mau terlalu memaksakan juga sepertinya. R7 udah mulai datang kali ini dengan Black Dragon Form. Hanya untuk mundur karena Fredo-nya meskipun belum level 4 tapi dia terpaut cukup jauh dengan teman-temannya. Iya, ada satu kill terhadap Finn dipanis sendirian di arah ujung. Damage dari Clay sudah harus diperhitungkan. Ini early yang sangat menyakitkan juga dari Genflix Arrowwolf. Mereka mulai maju, pasti jungle dari RRQ. Wave Dragon munculkan Albert tapi follow up-nya nggak bisa untuk mengikutinya. Genflix Arrowwolf initiate retreat sekarang juga. Iya, mereka nggak mau terlalu maksain karena juga udah ada pergerakan dari teman-teman RRQ Hoshi tadi dipaksa untuk ngereset buff-nya aja. Ini bakalan buying time lagi dari seorang Albert-nya. Dan Genflix mereka langsung melakukan inisiasi ke turtle mereka yang pertama dijagain sama Rinasmi. Rinasmi benar-benar nge-zoning out pergerakan dari temannya kita. Tapi ternyata lihat ejector dan ternyata berhasil diamankan oleh Genflix Arrowwolf. Yap, Unstoppable juga sudah dikeluarkan oleh Finn dan rupanya dia nggak bisa bertahan. Teman-temannya belum siap untuk berperang, nggak bisa untuk melakukan sesuatu. Rinasmi kali ini nggak bisa mundur karena sudah ada Tempest Outlet yang dibuka sama Albert. Pelan tapi pasti ya dari seorang Albert untuk mengejar ketertinggalannya sebenarnya. Yes, pelan tapi pasti menuju ke area tengah. Fokus dari RRQ Hoshi. Mereka saling membalas satu sama lain. Kalau kita lihat dari perbedaan network pun nggak terlalu jauh, hanya 500 perbedaannya. Dan dari seorang Albert kayaknya sepertinya bakal coba untuk ngambil ke arah Endless Battle terlebih dahulu. Kagura yang kali ini udah punya sepatu untuk Magic Penetration, dan kali ini dari Fredo agak sedikit mundur sepertinya karena pergerakan dari tim RRQ langsung
apa ya, bisa dibilang kayak mereka langsung bermain objektif dengan cukup cepat Bude. Ya, objektif gaming fokus ke area turret nggak bisa cuma mengandalkan point kill dan melaju ke area tengah. Kali ini Albert dalam bahaya Wave Dragon. Albert mencoba kabur dengan ada di Tempest Outlet. Fredo mengejar, ingin mendapatkan point killnya tapi tak bisa, malahan Clay yang berada di belakang harus tumbang. Finn mencoba untuk kabur-kaburan, nggak punya flicker, nggak ada resource lagi untuk kabur dari Genflix Arrow. Pertukaran antara Finn dan juga Clay. Iya, 1-1 tapi lebih baik daripada Albertnya yang ke pick off ya. Lebih baik ya nggak apa-apa. Ditukarkan oleh seorang Jauhead kali ini. Dan dari seorang Sin pun masih cukup berfokus untuk dapetin banyak space banget Bude di area atas. Biar dapetin semua farmingannya, di area late gamenya ini bakal lebih strong lagi untuk Arky Hoshi. Fredonya sih udah fokus banget ke arah Albert, ngeliat Albert langsung pokoknya tendanganku khusus untuk Albert. Akan kusimpan. Iya, jadi si Fredo ngeliatin terus di area tengahnya mulai lagi. Lihat, kali ini Albertnya ternyata tidak mau meninggalkan begitu saja, Clay-nya langsung di pick off Bude. Ya ini ketika Arkeosi melihat ada kesempatan, mereka nggak akan melepaskan itu. Fokus terus-terusan nge-press semua laning yang dimiliki oleh Genflix. Dan mereka nggak perlu memikirkan di area bottom lane-nya. R7 bisa mandiri banget di area bawah, tapi di depan apa benar mengenai dua player sekaligus dari tim Arkeosi. Hoshi Lemon begitu low, tinggal 1 bar HP. Mencoba untuk bertahan, ini yang overturn dikeluarkan. Dan Finn mencoba untuk menyelamatkan Lemon, tapi pun tak bisa. 2 player sudah di pick off oleh Genflix Arrow. 1-1. Dan itu amal vendetnya benar-benar ngebikin lini belakang dari Arkeosi sedikit kewalahan. Mereka lebih memfokuskan untuk area turtle, bukan ke area untuk ngebantuin dua temannya. Iya, tapi kali ini terkena stun dari seorang Albert. Dan Tempest Outlet harus dibuka. Vinia masih mencoba untuk menahan dan mengcover seorang Albert. Mars maju dengan Blessing duet, tapi tidak mengenai Albert di sana. Oh, masih berlanjut Mo dan R7. Tipis banget Bude. Kabur-kaburan tak bisa untuk menahan semua damage dari Genflix Arrow. Iya, tapi sebenarnya tadi yang memang dilakukan oleh Lemon dan juga Finn sebenarnya buying time ke arah objektif turtle yang diamankan sama Arkeosi sih. Mungkin tapi terlalu lama aja kali ya. Ya, memang belum bisa untuk nge-clear turtle secepat itu. Dan kali ini Albert fokus ke area bottom lane. Albert harus berhati-hati. Tempest Outlet sudah dikeluarkan. Albert Super Supriyadi begitu low. Albert memilih untuk melipir kabur. Dan gak ada yang terpick off di area bawah, malah yang di area atas dari tim Genflix Arrow fokus untuk mendapatkan satu turret. Saga-maga dari seorang Lemon disitu langsung menumbangkan satu orang. Clay-nya tumbang, tapi Sin-nya juga harus tumbang Bude kalian sebelum mulai datang. Oke, dengan Regentalnya tapi ternyata dari seorang Rinasmi gak mau terlalu memaksakan, harus mundur saja. Karena dari seorang Rinasmi juga udah gak punya I'm offended Bude. Ya harus menunggu untuk timing yang tepat, tapi I'm offended cooldownnya nggak terlalu lama. Iya. Maju lagi ke area tengah, sudah di-eject dari Finn-nya. Fredo masih bisa untuk kabur-kaburan, bermain dengan sangat apik di area atas. Lemon bisa bertahan di saat teman-temannya di area belakang memilih untuk berperang. Apa betul sudah dikeluarkan? Black Dragon Form mengejar ke arah lini belakangnya. Dan Mars ternyata masih bisa kabur, masih bisa selamat dengan Battle Mirror Image. Iya, tipis banget. Ini banyak banget skill yang terjadi, tapi lihat Wattnya juga harus tumbang di area mid kali ini. Gak punya flicker juga dari seorang Watt. Supriyadi, Fredo langsung di Dragon ke arah seorang Sin-nya tumbang. Dan bahkan Lemonnya pun mengeluarkan ini yang over tuh langsung di follow up dengan cukup baik sekali dengan ejector dari seorang Finn di situ Bude. Arkeosi bermain sangat apik walaupun tadi kita ngelihat banyak banget yang mencoba untuk fokus ke arah belakang dan gak bisa mendapatkan Mars, tapi di area lini depannya itu dihajar-hajar sama Arkeosi. Dan 3 member harus down, apalagi ini awatnya juga tumbang. Iya. Begitu pula dengan Rinasmi. Betul. Dua flanernya harus di Pioneers. Walaupun Mars belum tersentuh sama sekali, Mars udah harus cukup berhati-hati sih. Apalagi dari segi turret, Arkeosi udah berhasil mengamankan 2 di area bawah, di area atas. Pergerakan dari Arkeosi akan semakin luas lagi. Mereka bisa masuk area jungle dengan bebas tanpa adanya proteksi dari turret. Betul, apalagi mereka juga bakal sedikit sulit untuk ngedapetin jungle-nya dari sisi Genflix Arrow. Dan kali ini lihat Fredo-nya nge-zoning, gak ada habis-habisnya. Tapi Finn-nya benar-benar cuma ngeganggu juga ya. Tapi ternyata turtle-nya yang justru diamankan oleh Genflix Arrow kali ini Bude. Yep, Turtle sudah berhasil diamankan, sementara Arkeosi menunggu di area bus. Timing yang tepat, Sin pun sudah bergabung, mulai berotasi ke area tengah dengan proteksi dari Lemon dan juga Finn. Rupanya dari Arkeosi ini mau ngepres dari area jungle milik Genflix Arrow. Iya, mereka kalau mau zoning Genflix Arrow, mereka harus paksa untuk mundur. Mundurin semua teman-teman dari Genflix Arrow. Tapi ternyata lihat Fredo-nya langsung di Dragon ke arah Albert, tapi nggak ada damage-nya karena dia emblem tank Bude, Chow-nya.
Kali ini Wattnya bakal coba untuk nge-cover seorang Fredo. R7 pun gak akan terlalu memaksakan juga. Sudah melihat pergerakan dari teman-teman Arkeologi pindah ke area mid. Ejector langsung tanpa berpros ke arah seorang Mars. Dan lihat Albertnya langsung tanpa Soundblade ke arah seorang Clay. Itu yang sebenarnya ya. Memang Link ini ngeselin banget untuk ngejar ke arah backline-nya mudah banget gitu. Yes. Dan sayang sekali di sini Genflix Aero mereka harus kehilangan 2 dan pergerakan Arkeologi semakin bebas lagi. Masuk area jungle udah bebas dan Genflix Aero untuk kali pertama Mars ditumbangkan. Padahal dia replay by Axe, kita melihat bahwa mau coba untuk nge-clearing minion dengan adanya Breaking Duet, tapi Finn tiba-tiba muncul dengan ejector, semuanya komit ke area belakang. Damage dari Lemon pun itu besar. Dan Albert karena lini belakang, jadi mereka udah tahu tugasnya masing-masing, mereka bisa menghitung damage dari tiap pemainnya. Iya, agak terlalu riskan sih sebenarnya menurut aku dari Mars. Kayak dia Blazing Duetnya bener-bener ketara banget. Dan dia kaget tiba-tiba ada jauhnya ternyata masih punya ejector juga. Lempar-lempar, diuntal-untal sama jawheadnya. Jadi kali ini Mars bukan hanya harus perhatiin Finn, tapi Albert banyak sekali hero yang bisa mengarah ke arah mereka. Tapi ada WO Dragon langsung ke arah belakang, Finn-nya terpanis tadi dari belakang. Tempest Oblate berfokus ke arah awal Super Seberia dengan Inferno-nya masih bisa bertahan. Tapi Lemon dikejar-kejar oleh Rinasmi. Dan Amov ini terakhir dari Rinasmi, nggak mengenai siapapun. Iya, dan kali ini sudah kehilangan 2 member dari tim RQC. Langsung split push R7-nya di area atas karena Lord-nya sudah mulai muncul, Bude. Lord yang pertama yang belum di-enhance. Kali ini harus berhati-hati juga dari RQC setelah mereka kehilangan Finn. Gak punya ejector, gak punya hero yang bisa lompat ke arah belakang. Karena kecuali Albert dan juga Jawhead ya kalau aku bilang. Ini agak sedikit sulit buat Lemon. Apalagi Lemon bisa dibilang ya magical damage yang sebenarnya harus menunggu inisiasi yang dibuka sama teman-temannya terlebih dahulu. Ya, tapi ini dia player statistik dari Awat dan juga R7. Cukup berbeda ya dari KDA dan juga Gold. R7 lebih mengungguli daripada Awat. Mungkin karena sebenarnya juga Wattnya tadi juga sempat ke-pick off kan. Dan R7 cukup free juga di area tapi setelah Fredo-nya mengarah ke arah seorang R7 kali ini. R7-nya masih bisa bertahankan, masih punya flicker untuk mundur. Tapi ternyata tidak selama itu Bude. Tapi Shuffle udah mulai dikeluarkan. Mengarah ke arah seorang Watt Rinasmi yang offended kena 2. Mars yang mulai datang dengan Blazing Duet. Kayak di Lemonnya tumbang. Dan bahkan lihat Finn juga harus tumbang sepertinya Bude. Double point untuk seorang Mars. RQC memang kehilangan 3 player tapi di area bawah ada Sin yang berfokus untuk nge-red. Yang fokus ke area turret. Genflix Aero kehilangan 1 individualnya sedangkan mereka berfokus ke area Lord dan ada Albert di situ, mereka harus berhati-hati. Albert di area Division-nya. Lihat Clay-nya tumbang kali ini tapi lihat Lord-nya tinggal 1 bar Bude. Apakah bisa diculik oleh seorang Albert kali ini mulai Finn's Voice dan langsung. Apakah yang tepat? Oh gak bisa ternyata. Tidak bisa. Tempest Oblate dikeluarkan oleh Albert kali ini gagal untuk mendapatkan Lord. Gagal untuk mencuri. Mars menggunakan Retribution-nya dengan on point. Betul sekali, masih ada retribution ternyata dari seorang Cloud-nya Albert. Untungnya dia juga gak ke-pick off ya. Kalau dia pick off mungkin itu bisa agak sedikit bahaya untuk RQC. Bisa di-push juga lane-nya oleh Genflix Aero kali ini. Dan sudah mulai setup ulang lagi dari kedua tim Bude. Ya, ini harus berhati-hati sih. RQC udah mulai keculik-keculik nih Bude kayaknya. Bener, dan kalau kita ngeliat dari faktakul sesuai yang dibilang sama Momo ya dari semenjak MPL Season 1, Lemon pakai Kagura itu semua orang pada takut. Mogil. Lemon sama dengan Kagura, Kagura sama dengan Lemon. Wih, tidak ada yang bisa menggantikan. Dan kali ini mulai di-push sepertinya dari semua lane. Dari tim RQC, Genflix Aero, mereka benar-benar fokus objeknya. Terlihat flicker dari seorang Finn kali ini. Dijoktir ke arah Rinasmi. Oke, bakal dihentikan, terkena stun dari seorang Rinasmi. Tapi lihat di area belakangnya Lemotnya benar-benar diharas habis-habisan. R7 dengan Black Dragon Form mengarah ke arah seorang Watt. Watt yang udah gak punya flicker. Dan seperti di Genflix, mereka gak mau terlalu terburu-buru Bude. Gak ada yang mau terlalu overcommit kalau mereka melakukan satu kesalahan aja. Ini bisa jadi berabe banget. Apalagi sebenarnya kalau dari Genflix Aero Wolf, mereka udah kehilangan 1 individu di area bawah. Sedangkan RQC di area tengahnya masih ingin mendefense, gak mau kasih gratis. Ke area belakang ada Fredo yang mencoba untuk mencari di mana Albert berada. Dan Albert ternyata ada di depan. Tempest Oblate kena 2. Rinasmi dan juga Mars dalam bahaya. Rinasmi masih bisa selamat, masih bisa kabur-kaburan dan ada di belakang. Finn mencoba untuk mencari mangsa. Fredo-nya masih bisa selamat, tapi di sini Awat Superia didatang pula dengan adanya Inferno. Finn-nya tumbang, R7 begitu low HP. Black Dragon Form dikeluarkan. Mencoba untuk kabur saja sebagai defense mechanism. Iya, dan kali ini tarik ulur yang dilakukan sama RQC setelah adanya pertukaran 1-1 Clay dan juga Finn-nya tumbang Bude di area mid-nya. Bisa dibilang kayak tim fight-nya cukup panjang, tapi kayak dari kedua tim juga mereka tarik ulur, nggak mau terlalu komit banget. Yang sampai akhirnya tadi kita lihat Mars sebenarnya
udah placing 2 tapi damage-nya ternyata belum terlalu sakit Bude. Iya, ini yang tumbang pun cuma support-supportnya doang. Iya. Bukan core dari kedua tim. Kalau kita ngeliat dari segi itemnya, Mhm. ini tajir juga sih dari Mars. Dari seorang Mars ya. Iya, lumayan mengejar dari si Z Network. Heeh. Sin pula udah punya Blade of Despair, damage-nya udah sakit banget. Endless Battle juga sudah dia kantongi. Iya. Albert critical dan movement speed dari ininya juga udah punya. Iya, kalau menurut aku ya, kayaknya dari Arkeologi mereka bisa coba untuk numbangin Rinasmi terlebih dahulu gak sih? Kayak I'm on Vindit itu bener-bener gak ganggu banget. Tapi tebel banget Renasmi, jadi Iya makanya. galau sih. Galau segalau-galaunya. Dan yang Kayak, terbesar sebenarnya kan dari Mars dan gimana caranya RRQC mereka sabar untuk tunggu sampai Fredonya muncul dulu ngeluarin Way of Iya. Dragon. mungkin kayak harusnya culik satu persatu kali. Tapi kalau misalnya Genflix-nya kayak bener-bener coba untuk team fight-nya barengan terus, ini bakal sedikit sulit juga buat Arkeologi. Apalagi Finn yang udah kelihatan juga dia coba untuk flicker, maju gitu nyulik ke arah backline-nya. Apalagi Rinasmi atau enggak Clay ya, ini yang bakal menjadi target dari seorang Finn sih. Ya, karena RRQC sekarang mereka udah mulai bersiap di area tengah. Keduanya tuh ngotot banget buat mempertahankan turret di area mid lane. Tapi Fredo membuka map ke arah push dan ada Way of Dragon tempat mengenai R7 di area Lihat belakangnya Lemonnya di area dihabisin. belakang. Di area belakang dengan dari Tempest of Blade semuanya sudah dikeluarkan. Belum dibuka untuk RRQC, nggak mau untuk berperang lagi. Tapi Minion selalu ya menjadi support yang baik untuk RQ Hoshi kali ini. Mendorong di area atas Bude dan Marsnya, mau nggak mau harus clearing terlebih dahulu. Di area tengah ditahan terus-terusan RRQC. Mereka mau nge-push juga di area atasnya. Mencoba menjadi pengalihan isu bagi Genflix Arrow biar mereka nggak bener-bener defense-nya kuat. Lihat tuh Albertnya sendirian di area bawah harus berhati-hati. Ada Watt dan juga Mars yang udah mulai menjaga tapi dia cukup lincah lah ya. Masih ada Vince Voice juga. Permasalahannya adalah dia nyolong red buff yang dimiliki sama Mars gitu. Udah nggak ada red buff dari Mars dan Yep. sekarang RRQ Husi bersama dengan Genflix Arrow kita udah bisa ngeliat dari Lord Camp by Mandiri. Ini Lord yang kedua pasti mahal banget untuk ngebantu mereka nge-push ke area lainnya. RRQ Husi bermain sangat sabar dari segi kill 15-16. Gak terlalu jauh. Dari segi net worth RRQ Husi memang sedikit mengungguli dengan 3.000 net worth-nya. Memasuki menit segini 2.000-3.000 nggak terlalu berasa menurutku. Iya, tergantung dari setup juga dari kedua tim kali ini. Karena sebenarnya itemnya udah bisa dibilang ya hampir mirip-mirip lah ya. Udah hampir komplit juga. Dan kali ini di area bawah Wattnya mulai diharas dengan adanya Zin dan juga R7. Tapi lihat Wattnya sendirian karena teman-temannya di area atas Wattnya masih punya Inferno. Tapi lihat Sinnya masih bisa survive ternyata dari seorang Isun Sin Bude. Mars mulai datang kali ini battle mirror image. Oke, placing duet kah? Finnya nggak bakalan bisa bertahan agak sedikit sulit, tapi R7 bakal coba untuk membalaskan kematian dari seorang Sin. Kali ini 2 untuk 1 untuk Genflix Arrow bisa dibilang cukup mengalami kerugian yang cukup besar karena Lordnya udah mulai muncul Bude. Yes, tanpa adanya Mars, tanpa adanya awas bersedia ada 2 untuk 1 dan ada Jack sudah dikeluarkan Trinasminya hadir. Amo pendetif keluarkan Fredo pun dari arah belakang Way of Dragon dikeluarkan semuanya di pop-up tapi lihat Klee-nya juga sangat sekarat R7 memfokus ke arah Klee. Semuanya dari Genflix Arrow porak-poranda begitu low dan Lord akan terreset di area belakang. RRQC masih ingin menahan, mencoba untuk menduduki areanya. Fredo masih ada separuh HP tapi ejector dikeluarkan. Fredo dalam bahaya, masih punya immortality, dia kabur saja dengan adanya Sunpo. Dikejar kali ini sama R7 tapi sepertinya nggak akan terlalu dipaksakan karena Rinasmi pun sudah mulai muncul untuk mengcover seorang Fredo. Tipis banget, masih ada Sunpo, masih ada Jet Kundo juga. Yes, immortality juga dia miliki, makanya dia begitu percaya diri. Flicker pun masih dia simpan dengan timing yang tepat, nggak terlalu panik untuk ngeluarin semua yang dia punya. Tapi Genflix Arrow, walaupun mereka kalah dari jumlah 3 lawan 4, tapi mereka berhasil untuk menghalau permainan Lord dari RRQ Hoshi. Dan reset, diulang lagi, semuanya harus set up ulang lagi. Betul, dan bahkan networknya juga mulai dikejar Bude. Dimana RRQ Hoshi tadi sempat mengungguli ya dari sisi network, tapi kali ini Genflix mereka mengejar perbandingan 3.000 kali ini untuk Genflix Arrow. Ya, RRQ Hoshi memilih untuk mencoba untuk bermain kucing-kucingan, nangkep satu persatu, pick off fine, nge-push laningnya terlebih dahulu. Dan dari Genflix Arrow memang udah lumayan kaya sih dari Wattnya, dari Marsnya juga. Dan dia bahkan bikin Win of Nature juga dari seorang Mars. Lalu ada Golden Staff, Demon Hunter Sword dan juga Wind Damage Swing. Detection. Ya,
dari Queen Spring. Kecil-kecil banget ya itemnya nih. Itu dia. Aku sampai sipit-sipitin mata tau. Enggak, karena ini adalah patch terbaru. Iya. Kita butuh adaptasi juga mau Keren sih, keren. Dan kali ini lihat Fredo-nya oke, udah mulai maju loh. Sudah banyak ke arah Finn, tapi Finn-nya masih cukup tanky kali ini. Lihat, masih punya immortality dari seorang Fredo dan juga seorang Finn. Tapi lihat Albert, Devian sword-nya nggak mengenai seorang Fredo ternyata. Budi lebih bergerak ke arah seorang objektif kali ini, tapi mulai masuk. Sampai seorang mulai dibuka. Dan bahkan lihat Albertnya harus mundur sedikit. Lihat Sin-nya di area belakang akan menjadi target. Dan harus tumbang dari seorang Sin. Harus mundur dari teman-teman Araki Hoshi kali ini. Watt udah mulai maju dengan Inferno dan bahkan lihat R7-nya udah mulai datang. Dengan Dragon Tail dan bahkan lihat Lemon yang memberikan support di area belakang juga. Rinasmi masih mencoba untuk membackup seorang Awad Supriyadi. Iya, dan RQC walaupun mereka kehilangan Sin, mereka masih percaya diri untuk melakukan sesuatu karena mereka punya 2 core. Mereka punya Albert dan juga R7. Iya, makanya. Oh, pas tadi di turret ya? Kalau Soul Blade, hilang. KP dikeluarin di area tengah jebret-jebret dari Selepet-selepet. diselepet-selepet. Itu ngejutin banget sih karena RQC tanpa disangka mereka ngedive ke area turret walaupun mereka belum bisa mendapatkan dari segi turretnya. But at least ada peperangan yang benar-benar mereka bisa membayarkan 1 core untuk 1 core. Iya. Ini Finn sih yang selalu menjadi inisiator dari RRQC ngebuka map dengan adanya Albert di area bawah. Tempest of Wind sudah dikeluarkan, Inferno dari awal Supriyadi pun sudah dimunculkan juga. Iya, tapi ternyata lihat di area midnya mulai dipaksakan lagi kali ini. Finn-nya langsung menyelamatkan seorang R7 yang udah low banget. Habis tadi digebuk-gebukin sama Rinasmi dan juga Fredo Bude. Tapi susah banget sih kan Vixaro kalau mereka mau nangkep R7 dia punya Flicker pula dan gak lupa wave dari Black Dragon Vault-nya dia selalu menuju ke area lini belakang. Ini Albertnya sih yang bikin susah. Kayak terbang kemana-mana, nge-clear-nya cepet banget. Kayak split push yang dilakukan sama Albert ini bakal nge-distract pergerakan dari Genfix Arrowwolf. Ya, dan terus-terusan mereka lakukan RRQ sih bener-bener main, ya yang kayak aku bilang juga sih kucing-kucingan gitu. Ih, dicolong tapi kali ini ditarik dengan I'm Offended. Albertnya masih bisa bertahan Bude. Dan Genfix Arrowwolf juga nggak bisa untuk follow up, mereka nggak mau commit mengejar ke area Albert. Walaupun tadi HP-nya udah low banget, cuma dengan adanya Sin, dengan Mountain Shocker, dia udah tahu informasi dari Genfix Arrowwolf dan sedangkan Genfix mereka nggak tahu sama sekali keadaannya di gimana. Ada Bell Dragon tempat mengenai karena Sin-nya ditangkap lagi dan lagi seperti katanya Momo-chan dan Fredo flick out kabur sementara dari Rinasmi ini mendapatkan sesuatu, kasih pressure yang besar ke area jungle milik tim RRQC. Iya, ini RRQC benar-benar nggak mau kehilangan turret mid-nya sih. Kalau turret mid-nya sampai jebol, ini Genfix bakal lebih enak lagi untuk masuk ke area jungle dari RRQC. Kali ini udah mulai debate sepertinya untuk lordnya yang kedua, apakah bakal termakan baitnya oleh RRQC. Finn-nya udah mulai tahu pergerakan dari teman-teman Genfix Arrowwolf. Kali ini Fredo mulai berjaga di area depan. Lemonnya juga mulai membuka boost dengan ada payungnya di situ yang sudah mulai ditebarkan, tapi Finn-nya masih berjaga. Rinasmi-nya sudah mulai keren. Halo. Tapi lihat Lordnya tersisa 2 bar. Albert juga udah menunggu di area belakang. Kali ini bakal coba dipaksa kah? Bakal coba ditahan untuk mundur. Kali ini Lemon dia udah mulai masuk kali ini dengan ada Innover, tapi lihat The Wave Dragon ke arah seorang R7. Lihat Albertnya mengarah ke arah belakang, ke arah Watt. Lordnya dipaksa untuk di reset Bude. Iya, untuk nge-setup ulang lagi, tapi begitu sekarat dia masih bisa kabur di area atas. Albert memainkan permainan yang sangat cerdik, pandai, luar biasa. Dia bikin Genfix Arrowwolf fokusnya kepecah, harus nge-defense area bawahnya, area atasnya. Dan juga harus memikirkan Lord sembari menunggu Sin untuk kembali hidup. Itu kayak, apa tau gak? Apa? Belum gajian tapi harus udah bayar kartu kredit, cicilan, utang, pusing kasih ya orang tua. Genflix gitu ya, pusing gitu ya. Kayak gitu ceritanya pusingnya. Oh iya, mumetin dashboard kayak. Soalnya Genflix Arrowwolf bener-bener kayak mereka harus bersama, bareng-bareng, dan gak ada yang bisa mengikuti temponya sama Albert. Movement speed-nya panjang banget, dan R7 dia sendirian pun bisa ngelawan siapapun. Durability-nya sangat tinggi, dia punya escapability yang cukup kuat. Ini pas mainnya nanti, Fredo. Gimana Racing Wolf ya? Ini harusnya ya, kalau menurut aku Sin-nya jangan sampai ke pick off sih. Kalau bisa Sin-nya itu jadi finisher sih. Iya gak sih? Biarin Finn sama Lemonnya sama R7-nya yang di depan. Atau mungkin Lemonnya di area belakang juga ngebantu dari Magical Dragon. Nah kayak gini mulai selipar satu tapi Let's Play-nya masih punya Immortal. Tipis banget dari seorang Clay, tapi lihat Fredo yang berada di paling depan sendirian. Teman-teman
temennya di Mereka harus area balik. belakang nggak mau terlalu dipaksain ternyata Yes, Budi. sekarang Amo Finish dari Rinasmi nggak kena siapapun dan Genflix Arrow harus menunggu untuk beberapa detik kemudian untuk nge-setup ulang. Cukup memberikan tekanan kepada RQC, Genflix Arrow pun juga hampir aja ke pick off dari Clay-nya. Damage yang sangat besar dibutuhkan pastinya, tapi Albert berada di tengah invalusi di oleh Owan Super Supriyadi, tapi R7 pun hadir ke area River untuk kasih pressure pulang, nggak akan ngebiarin dari Genflix Arrow semena-mena. Iya, dan kali ini mulai meng-clear minion terlebih dahulu dari kedua tim. Mau coba paksain dulu mainin wave minionnya. Supaya mereka lebih gampang juga. Viva, ada di Q. Itu juga. RQ. Ih, gak gitu. Viva, ada di Q. RQ. Kamu tuh belum beli kan stikernya? Nggak punya diamond, Kak. Mau ikut giveaway dari ini dulu deh. dari Ax, dari Nimo. Oh, boleh. Aks kan suka ada kuis tuh. Itu dia. Yoi. Nanti aku ikutan dah. Iya udah, beli ya biar kamu tahu tuh beli stikernya Ares. RQ. Gak gitu, kesel banget aku. Beneran kayak gitu? Enggak. Viva, nanti aku beliin deh. Viva RQ. Ada gitunya? Ya udah, ini lordnya mau dipokeng. Lord, kita tanya Lord gimana Bapak Lord Lord? bunyinya? Bagaimana ini? Kata Bunyi. Bapak Lord, saya di PHP-in terus. Iya juga. Bener-bener, ini baru Lord yang kedua loh. Iya, saya dicolek-colek. Lihat, Bapak dimainkan. Tarik ulur dua-duanya dari Genflix Arrow sama RQ. Mereka tahu banget gimana caranya untuk nahan, Iya. untuk nge-setup juga. Jadi kayaknya mesti ngeculik satu sih dari RLC. Mereka Satu aja apakah nggak cukup. sulit ya. Mau Sulit. nyulik Watt ada Inferno, mau nyulik Rinasmi, kepet-kepet sama sabitnya. Mau nyulik Mars juga sulit gitu ya. Harus ada satu member dari RQ yang sigap untuk bermain split push sendirian. Sembari dari Genflix Arrow, mereka akan mengerahkan semua pemainnya ngebantuin cara Lord. Iya, kali ini mulai dibet lagi oleh tim Genflix Arrow. Floornya udah mulai dicolek dan pinnya udah mulai datang. Nungguin aja di depan situ nggak apa-apa. Gak apa-apa. Santuy aja, Lordnya gak apa-apa, udah Tapi lihat biasa. Clay-nya Bude, tipis banget di area mid kali ini. Hanya mencolek saja seperti dari tim RQ. Si Albert pun gak mau terlalu komit kali ini. Belum ada yang benar-benar kekunci banget dari tim Genflix Arrow. Dan tiba-tiba sekarang Genflix Arrow mereka harus nge-reset ulang lagi. Iya. Nge-setup ulang lagi, RRQC juga mencoba untuk menaklukkan Lord, tapi Lord terreset kembali. Udah berapa kali maju, mundur, cantik. Oh, lihat minta transfer yang dimiliki oleh seorang Lemon kali ini mencoba untuk mundur dari seorang Kaguraya, tapi Pedro langsung di wave trigger karena seorang Lemon masih diprotek oleh Sin kali ini. Mulai maju, Fredo harus mundur dan bahkan lihat ejector Atasnya. Marsnya udah langsung blazing to Clay-nya harus tumbang. Terkena satu dan bahkan lihat Albertnya terlalu memaksakan masuk guys ke arah inhibitor di area bawah atas Bude. Iya, terlalu ngedive dari Albert sehingga dia harus tumbang hanya untuk komit ke area Clay. Perhitungannya kurang tepat dari Albert, Iya. harus kehilangan Albert RRQC. Itu Oke, kayak bermain sabar tapi Awad terus ya Awad, ditertangkap dengan iya. ejector semuanya dikeluarkan. Inferno dari Awad menahan damage begitu banyak, tapi dari belakang R7 mengejar-ngejar dari seorang Fredo. buatnya sampai ke area turret. Sedangkan di area belakang Fredo dengan adanya mortality mencoba untuk kabur dengan adanya Sun Popula. Genflix Arrow mereka masih bisa bertahan bahkan dari kejaran R7. Iya, dan bahkan lihat R7-nya juga sampai dive tadi ke turret Iya. 2. Sampai bener-bener gak mau dikasih pulang Wattnya. Tapi masih bisa selamat. Iya, masih bisa survive dan R7 pun ya udah dia tahu dia nggak ada Albert juga, dia harus mundur, setup ulang lagi. Dari kedua tim udah 27 menit, Bude. Wow. Lordnya di PHP berapa menit? Bahaya juga, tapi apa penalti juga dikeluarkan. Sin Oh, dalam Sin bahaya, sih. dalam masalah. Masih bisa bertahan, ada proteksi dari seorang Queen dan juga R7 di area belakang. Belum mengeluarkan breakdown round-nya, masih cooldown. Menunggu tapi yang tepat. R7. Amar damage-nya udah mulai sakit sekali. Berarti itu dikeluarkan dua hero dari RRQC. Harus menahan damage yang begitu besar, tapi Pin menuju ke arah Amar. Satu hit lagi, Mars masih bisa bertahan dengan adanya Rinasmi. Don't run game, Amo Pendet. Pin pun tumbang dari RRQC. Oh, kehilangan satu member dari tim RQ Hoshi. Udah gak ada inisiator kali ini dari tim RQ Hoshi. Mereka harus lebih slow lagi mainnya. Coba untuk mungkin lebih memanage dari wave minionnya aja kali ya. Karena mereka mau gak mau harus nunggu 30 detik lagi untuk pin respawn kali ini. Tapi ternyata Clay-nya harus tumbang. Ada Lemon yang menunggu. Rinasmi di situ. Nggak terkena ya mau finitnya ya barusan. Iya, Tapi lihat di area bawah kali ini mulai dibuka Tempest of Blade-nya dan lihat Wattnya juga mengeluarkan Inferno hanya untuk bertahan dari damage yang keluar dari seorang Albert. Kali ini Wattnya benar-benar gak dikasih bertahan dan langsung tumbang begitu saja. Sin yang mulai datang, Marsnya tidak bisa berbuat banyak karena sudah tumbang Wattnya, Bude.
Ya, ini sudah mau masuki menit ke hampir ke M1. 30 ya. Jadi Lordnya aja belum berhasil Iya. ditaklukkan dari Ini- kedua tim. Baru game pertama loh. Oh iya juga ya. Iya, udah berasa kayak match kedua gitu ya. Iya benar juga. Dan Albert akhirnya mencoba menjadi pengalihan Isusin di area bottom lane. Teman-teman dari Rocky Hoshi menjaga dari area jungle dari Genfix Arrow. Sedikit lagi Lord akan berhasil dikantongi Lordnya. Rocky Hoshi. Ready terakhir dan Lord berhasil dikantongi. Rinasmi mencoba mengeluarkan ammo pendeknya dan timing yang tidak tepat. Dia akan dipunish. Tempat Tempat langsung terakhir dibuka. untuk menutup Rinasmi. Betul sekali, itu pas banget timingnya. Immortalnya pecah, Rinasmi berusaha untuk ya udah aku YOLO aja ya. Kalau aku bisa colong ya colong, kalau nggak bisa ya udah doakan aku. Udah desperate move juga sih, soalnya kalau Lord datang, ini Heeh. betulnya di arah bawah juga udah jebol. Iya. Tim RRQ makin mudah untuk memasuki base Gen Pixar Wolf. Jadi pengalihan isunya makin banyak lagi dari RRQ. Si Rinasmi sekarang tumbang. 40 detik kemudian, aku gak tahu siapa yang akan terjadi ketika Rinasmi hidup. Karena RRQ udah langsung menggempur turret tier kedua di Iya. area tengah sudah habis. Tersisa 2 inhibitor di area tengah dan juga arah atas. Minion sudah mulai masuk. Oh, lihat Super tuh. Minion juga akan hadir dari RRQ Hoshi. Tapi lihat Fredo udah flicker, kali ini gak punya escape mechanism lagi dari seorang Fredo. Dan bahkan Lordnya udah mulai masuk di area bawah, ditahan sedikit oleh RRQ. Ini masih Lord yang kedua. Dan lihat Fredonya berada di paling depan mencoba untuk menghentikan pergerakan dari tim RRQ. Dan lihat Lordnya dibiarkan begitu saja bermain dengan seorang Mars. Dan kali ini mulai masuk, dicicil sedikit demi sedikit karena mereka dari RRQ. Mereka memanfaatkan minion yang mulai masuk. Tapi lihat Fredonya langsung diwet ke arah seorang Finn, tapi Finnnya cukup tanky. Fredonya masih bisa balik, masih ada Shunto dan juga Jekundo. Finn langsung flicker mengarah ke arah seorang Watt. Kali ini langsung ejecta dan menggunakan unstoppable force dari seorang Watt di sini. Tapi kalau kita lihat Finnnya harus tumbang gitu. Ya ini bayaran yang sangat mahal tentunya Iya, pasti. dari Genfix Arrow untuk menumbangkan Finn. Dua inhibitor sudah hancur dan proteksi mereka terhadap base turret semakin gak ada dari tim Genfix Arrow. Mulai kewalahan, mulai kebingungan. RRQ, it's okay. Ini adalah Finn yang tumbang. Sementara Albert masih bisa melenggang bebas, dia bisa Iya. nge-push kemanapun, begitu pula dengan Lemon menjaga jungle milik Genfix Arrow. Iya, dan base dari Genfix Arrow udah mulai ter-expose kali ini. Super Minion udah mulai berjalan dari kedua lane, dari tim RRQ Hoshi. Mereka juga harus berhati-hati, harus benar-benar peka minimap banget Bude. Karena ini semua distraction dilakukan sama RRQ. Ini benar-benar apa ya, bisa dibilang kayak hampir berhasil semua gitu. Bikin pusing. Umeti. Bikin pusing karena di arah bawahnya ada Yuzong R7, di Iya. area atas ada siapapun Albert bisa mengisi. loncat-loncat. Itu dia. Apalagi Finn punya Mountain Shaker juga ya Bude ya. Ya, jadi posisi dari Genfix Arrow akan langsung ke expose begitu Mountain Shocker di touch, Di touch. dipencet. Oh, di Oke, dikeluarkan. Di touch. Ah, Oke, dan ada kali- Hoshi sekarang dia itemnya udah full begitu pula dengan Genfix Arrow Wolf. Sampai bingung duitnya mau dikemanain. Ini game terlama bukan ya? 31 menit? Belum. Kayaknya pernah Tiga ada yang juga. lebih, oh ada yang lebih lama lagi. Tiga. Ayo, dan kali ini Wattnya mulai diharas di area bawah. Kali ini Inferno mulai di pop up dan bahkan lihat Lemon yang langsung mundur ke arah belakang dengan adanya Flea dari seorang Lemon. Dan Fredo udah mulai memfollow up, mulai mengcover juga dari seorang Clay-nya. Di situ benar-benar nggak mau terlalu dipaksain, jangan sampai Wattnya ke pick off lagi. Satu member hilang dari Genfix Arrow Wolf ini bisa bikin RRQ Hoshi memainkan laningnya sih kalau aku bilang. Ini aja sebenarnya RRQ sih udah punya kontrol dari ketiga lane Iya. yang mereka miliki. Di-push terus-terusan apalagi dengan bantuannya Super Minion. Dan 40 detik lagi Lord akan hadir ke Tas, lane tas, tas. dan ini Lord yang ketiga. Gimana, Mak? Tas. Itu tas. Aku diajarin kornet. Iya. Tas. Recall. Record. Tas. Tapi ejector juga sudah dikeluarkan sama Finn cuma buat ngegangguin Rinasmi doang. Aku yakin ini nggak ada yang mau berperang sampai Lord yang ketiga hadir. Ini ya, gameplay dari tim RRQ Hoshi selalu begini. Di bawah ke arah late game, mereka nggak mau sampai ada minor mistake yang bikin mereka tuh kayak keculik satu persatu, sampai akhirnya mereka hilang objektif Lord. Dan ini yang bakalan dilakukan sama terus sama RRQ Hoshi. Kalau mereka bisa tarik ulur, apalagi di area Lord Pit, ya udah tarik ulur aja. Mau gamenya sampai 40 menit, 50 menit ya udah nggak apa-apa. Gak apa-apa, sampai Iya. 1 jam kalau bisa yuk. Oke, kita butuh caster pengganti. Loh, emergency caster. Emergency kan. Tapi kali ini lihat Albertnya bakal coba 1v1 kali ini dengan seorang Watt di area bawah. Inferno udah mulai di pop up dan Albertnya hanya melenggang. Oke nggak jadi?
Aku mundur. Tidak jadi, karena sebenarnya RRQ sih mereka cuma menjadi distraksi aja di area bawahnya. Albert cari-cari kesempatan untuk melakukan push, sementara Genfix Robo mereka harus memikirkan laning-nya, memikirkan Lord-nya. Lemonnya hilang ternyata Bude kali ini. Dari seorang Finn udah langsung nge-ejecta tadi seorang Freddy, tapi lihat ternyata ada flow dan Albertnya udah mulai masuk kali ini. Dapat Outlet udah mulai dibuka dan bahkan R7-nya dengan Dragon Storm Black-nya mulai datang dan bahkan lihat R7-nya mulai balik lagi untuk membackup teman-teman dari tim RRQ Hoshi. Rinasmi kali ini udah cukup tanky dan bahkan lihat Fredo juga mulai mencoba untuk mendefend. Dan bahkan lihat 3-2 member dari Gen Pesaro sudah mulai tumbang. Aimon Banditnya gak mengenai dari seorang Rinasmi. Viva, RRQ dari tim RRQ udah mulai dipapa kali ini. Minionnya udah mulai berjalan. Lordnya juga udah mulai masuk. Warpnya benar-benar mencoba untuk mendefend. Tapi lihat sini berfokus terhadap objektif. Dan game yang pertama dijalankan oleh tim RRQ Hoshi. Wow, RRQ Hoshi akhirnya setelah perjalanan yang sangat panjang dan keras, mereka memenangkan game yang pertama, permainan yang sangat sabar. Mereka nggak mau gegabah, nggak mau melakukan kesalahan apapun. Dan pada akhirnya Genfix Arrow harus tertunduk di game yang pertama. Iya, melepas Link yang menurut aku kayak sedikit sulit sih, kayak apa ya? Link itu kan licin banget ya, terus bisa split push kemana-mana. Dari tim Genfix Arrow juga mau ngomong ke distract, Wattnya